Selamat datang di Roda Kehidupan. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan video berikut ini. Anaximandros dari Miletus adalah salah satu filsuf pra-Sokrates yang paling penting dan berpengaruh. Dia adalah murid Thales dan penerus tradisi filsafat Yunani kuno yang berusaha memahami alam semesta melalui prinsip-prinsip rasional dan ilmiah. Berikut adalah penjelasan tentang filosofi Anaximandros. 1. Konsep apeiron. 2. Kosmologi dan asal mula alam semesta. 3. Pandangan tentang kehidupan dan evolusi. 4. Prinsip keadilan kosmik. 5. Warisan dan pengaruh. Mari sama-sama kita bahas dan bedah satu persatu tentang filosofi Anaximandros. 1. Apa itu konsep apeiron? Anaximandros memperkenalkan konsep apeiron yang berarti tak terbatas, tak terhingga, atau tidak terdefinisi. Apeiron dianggap sebagai prinsip dasar atau asal mula dari segala sesuatu di alam semesta. Berbeda dengan Thales yang memilih air sebagai elemen dasar. Anaximandros berpendapat bahwa elemen dasar haruslah sesuatu yang tidak terbatas dan tidak terdefinisi, sehingga bisa menjadi sumber dari semua hal yang berbeda-beda di alam. Apeiron bukanlah elemen tertentu seperti air, tanah, udara, atau api, tetapi sesuatu yang lebih mendasar dan tidak terbatas yang mendasari semua elemen tersebut. 2. Kosmologi dan asal mula alam semesta. Terbentuknya alam semesta melalui pemisahan dan transformasi. Menurut Anaximandros, alam semesta berasal dari apeiron melalui proses pemisahan dan transformasi. Dari apeiron, berbagai elemen seperti panas dan dingin, serta kering dan basah, dipisahkan dan berinteraksi untuk membentuk benda-benda di alam semesta. Suatu contoh, panas dan dingin bisa menciptakan air dan api, yang kemudian membentuk berbagai aspek alam dan benda-benda lain di angkasa. Anaximandros juga percaya bahwa bumi berada dalam keseimbangan di pusat alam semesta tanpa memerlukan penopang fisik. Ia berpendapat bahwa bumi berbentuk silinder dan mengapung di ruang angkasa karena jaraknya yang seimbang dari semua arah. 3. Pandangan tentang kehidupan dan evolusi. Menurut pandangannya, Anaximandros mengemukakan teori bahwa makhluk hidup pertama kali muncul di air dan kemudian berkembang serta beradaptasi ke daratan. Ia berpendapat bahwa kehidupan dimulai dari kelembapan dan makhluk hidup yang awalnya hidup dalam air berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks. Pandangan ini bisa dianggap sebagai salah satu teori evolusi paling awal dalam sejarah pemikiran manusia. 4. Prinsip keadilan kosmik. Prinsip keadilan kosmik terhubung melalui keseimbangan dan harmoni. Anaximandros percaya pada konsep keadilan kosmik, di mana elemen-elemen di alam semesta berinteraksi dalam keseimbangan dan harmoni. Setiap elemen dan fenomena alam akan kembali ke apeiron setelah mengalami transformasi, menjaga keseimbangan alam. Ini mencerminkan pandangan bahwa alam semesta beroperasi berdasarkan hukum-hukum tertentu yang mengatur keseimbangan dan perubahan. 5. Warisan dan pengaruh. Gagasan Anaximandros tentang apeiron dan
pemisahan elemen-elemen alam memberikan dasar penting bagi perkembangan filsafat dan sains. Konsep tentang prinsip dasar yang tidak terbatas memberikan pandangan yang lebih abstrak dan mendalam tentang alam semesta. Ide-idenya juga mempengaruhi filsuf-filsuf berikutnya seperti Anaximenes dan Herakleitos serta memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran ilmiah dan rasional di masa depan. Jadi, penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa filosofi Anaximandros menekankan pentingnya mencari prinsip-prinsip dasar yang mendasari segala sesuatu di alam semesta. Dengan konsep apeiron, ia memberikan landasan untuk pemahaman yang lebih abstrak dan rasional tentang asal-muasal dan keteraturan alam. Pandangannya tentang evolusi kehidupan dan keseimbangan kosmik juga menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika alam dan hubungan antara elemen-elemen yang berbeda. Filosofi Anaximandros adalah tonggak penting dalam sejarah pemikiran manusia, mengarahkan perhatian kita pada pencarian pengetahuan dan holistik. Terima kasih.